Salam, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam video saya. Saya memang bergumul untuk membuat video ini, tapi karena pertanyaan ini muncul dari anggota jemaat, muncul dari teman-teman yang ingin menerima jawaban, walaupun mungkin mereka sudah mendengar diskusi dan jawaban dari beberapa teolog yang menurut saya luar biasa. Dan ini berhubungan dengan diskusi yang hangat, yaitu tentang penyaliban Yesus, rencana Allah atau rencana iblis ya. Statement itu ya dimulai oleh Edis TV ya, lalu ditanggapi oleh para teolog baik di ya khususnya di Indonesia. Nah, sebenarnya saya sedikit mengkritisi dengan apa yang disampaikan Edis TV, bukan pada argumentasi tapi pada tanggapannya, yang dia menganggap bahwa mereka yang berbeda pendapat dengan beliau itu adalah karena channelnya sepi, karena mereka adalah mamon, hamba uang, lalu karena mereka itu adalah sesat seperti ilalang dan gandum dan harus dilawan. Menurut saya dalam diskusi teologi, berbeda pendapat itu sah-sah saja. Jangan sampai kita seolah-olah menjadi hakim atas pendapat orang yang memang kita bebas berbicara dalam penafsiran masing-masing ya. Untuk Edis Tipi dan beberapa teman yang lain yang mengatakan bahwa penyalipan itu adalah rencana iblis, ya monggo sesuai dengan argumentasi yang mereka bangun. Saya memang membaca dan mendengar beberapa ulasan yang menurut saya luar biasa dari para teolog dan saya nanti akan mengutip beberapa hal. Tapi yang pertama ingin saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang rencana Allah atau rencana iblis, ya kita harus paham bahwa kita ini sedang berbicara kepada pribadi yang di luar pikiran kita, melebihi pikiran kita, yaitu Allah. Lalu iblis, ya kita sendiri tahu bahwa iblis itu malaikat yang sempurna pada awalnya yang pada akhirnya jatuh dan memberontak kepada Allah. Artinya dalam kekekalan sebelum kita ada, dia sudah ada dan dia dekat dengan Allah di sorga. Jadi dua pribadi ini yang kita bicarakan dari sisi manusia kita yang sangat terbatas. Nah, kita harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha sempurna, maha tahu, dan maha benar dalam seluruh tindakannya. Jadi tidak ada kesalahan di dalam seluruh rencananya. Nah, Alkitab memang menyampaikan kepada kita jalan atau rule model dari apa yang dilakukan Allah sejak awal sampai pada akhir, baik kita penciptaan kita sampai kepada dunia ini. Dan itu artinya dalam rancangan yang sempurna yang tidak terbatas oleh pikiran kita. Kalau kita melihat tentang penyaliban Yesus, itu kita melihat dari memang grand design Allah sejak pada masa kekalnya, yaitu kalau kita lihat di dalam 1 Petrus itu bahwa ia yang ditentukan dari semula. Artinya Yesus memang ditentukan Allah dari semula sebelum segala sesuatu ini ada. Lalu kan berkembang pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa Yesus harus mati, ya, harus menjalani rencana itu? Bukankah Allah Maha Tahu? Dia tahu bahwa ketika dia menciptakan iblis, iblis akan memberontak. Dia tahu bahwa ketika dia menciptakan manusia, manusia akan jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Sebenarnya pola berpikirnya bukan pada mengapa Allah menciptakan begitu, dan sepertinya seolah-olah Allah itu tidak tahu. Allah menciptakan malaikat, manusia itu punya tujuan. Ya, malaikat diciptakan supaya apa? Melayani dia di sorga. Manusia diciptakan supaya apa? Dia memelihara ciptaan Allah yang lainnya di bumi ini. Makanya dia ditempatkan di Taman Eden untuk memelihara. Dan seterusnya, tujuan-tujuannya sangat baik. Tapi apakah Allah menciptakan malaikat, manusia itu seperti robot, seperti benda mati? Mereka diciptakan tapi diberikan hak istimewa, yaitu namanya free will. Hak bebas untuk berpikir, hak bebas untuk memutuskan sesuatu. Pemberontakan itu adalah pilihan, bukan kemauan Allah. Ya, kejatuhan manusia itu adalah pilihan manusia itu sendiri untuk taat kepada iblis, bukan kemauan Allah. Allah menciptakan, lalu Allah juga memberikan solusi. Dia tahu bahwa
ini akan jatuh, ini akan berdosa. Dia tahu manusia dia ciptakan dengan solusi yang amat baik, yaitu karya penebusan. Nah, karya penebusan itu mulai disampaikan waktu ada di Taman Eden, yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, muncullah proto-evangelion atau penginjilan pertama, pemberitaan tentang kemerdekaan bagi keturunan perempuan ini, yaitu keturunan Hawa. Arti dan dari situ kita melihat bahwa kematian Yesus itu sudah ada, direncanakan, diputuskan oleh Allah. Lalu dalam perjalanannya, penggenapan demi penggenapan kita lihat dari seluruh perjanjian lama. Ada nubuat tentang bagaimana dan seperti apa Yesus itu mati. Yaitu di dalam Yesaya 53. Kalau kita melihat ayat-ayat itu sungguh luar biasa. Mengungkapkan kepada kita bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Nabi Yesaya dalam hikmat dan wahyu Allah dia sudah menyampaikan bahwa yang akan lahir Mesias itu nanti akan mengalami penderitaan, akan mengalami penganiayaan, akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Bahkan dikatakan di sana mukanya saja hampir tidak dikenal. Karena apa? Begitu menderitanya Mesias pada saat dia menghadapi penyaliban itu. Lalu kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 dan itu digenapi di dalam Matius 27 ayat 12 sampai 14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi engkau tidak menjawab satu kata pun." Sehingga wali negeri itu sangat heran. Saudara perhatikan itu. Itu menggenapi Yesaya 53:7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Artinya apa yang terjadi dengan Yesus itu semuanya menggenapi nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Lalu Yesaya 53 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Dia berada di tengah-tengah pemberontak dan dia berdoa untuk pemberontak itu. Coba kita lihat penggenapannya di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Jadi jelas apa yang terjadi dengan Yesus di kayu salib itu adalah penggenapan dari apa yang dinyatakan Allah kepada para nabi. Lalu Yesus ditetapkan oleh Allah sebagai penebus terhadap dosa dan pelanggaran manusia. Dan itu jelas di dalam kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, sejak dalam kekekalan pemilihan untuk hadirnya juru selamat itu telah disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jelas, dia yang telah direncanakan Allah, diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi bukan iblis yang merencanakan itu, tetapi Allah sendiri.
Nah, kalau kita lihat Matius pasal yang ke-26 ayat 39 dan Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan demikian. Ya, seperti dalam Matius itu dia mengatakan begini ya. Matius pasal 26. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berkata, kalau bisa salib ini jangan terjadi. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah itu terjadi. Dan Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Lalu Filipi pasal yang ke-2 ayat 8 berkata demikian. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Taat kepada siapa? Taat kepada Bapa. Kalau dia taat sampai mati lalu taat kepada siapa? Kalau itu rencana iblis, berarti taat kepada rencana iblis, bukan kepada rencana Allah. Kalau itu rencana iblis penyaliban itu, ya. Lalu sebenarnya apakah iblis, Yudas dan para imam di situ punya andil dalam menggenapi rencana Allah kalau begitu? Karena apa? Allah memang merencanakan Yesus ini untuk lahir, hidup dan mati. Dan pada akhirnya yang melaksanakan itu yang sampai kepada penyaliban itu ya contoh seperti Yudas. Dia dirasuki oleh iblis lalu menjual Yesus kepada para imam. Imam-imam akhirnya membuat sidang mahkamah agama dan memutuskan Yesus bersalah sebagai apa? Menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu mereka menyerahkan penghukuman itu kepada Pontius Pilatus yang punya kewenangan untuk memutuskan hukuman mati itu, dan Pontius Pilatus memutuskan hukumannya adalah penyaliban. Apakah ini adalah mereka menggenapi rencana Allah? Tapi mari kita berpikir lebih dalam, ya. Kita melihat dari motifnya. Kalau Allah jelas motif dari penyaliban itu adalah untuk karya keselamatan dan kehidupan manusia. Iblis memang punya tujuan untuk membunuh dan menghancurkan karya Allah. Itu bukan hanya terjadi pada saat penyaliban, tetapi waktu orang Israel ada di Mesir saja dia sudah berjuang, ya. Khususnya waktu pembunuhan bayi-bayi, bayi Musa juga contohnya. Mau dibunuh, dibinasakan bayi laki-laki supaya tidak ada keturunan. Lalu waktu peristiwa Yusuf, waktu dia dibuang atau dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Iblis memang berjuang supaya apa? Jangan sampai ada kelahiran dan silsilah sampai pada kelahiran Yesus. Dan pada waktu Yesus lahir ke dunia, iblis pun berjuang memakai Raja Herodes untuk membunuh bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Jadi sebenarnya salib itu bukan kehendaknya iblis, kehendak Allah. Kalau untuk membunuh Yesus itu sudah dari awal. Iblis memang ingin membunuh, tapi bukan karena salib. Dengan cara apapun iblis bisa lakukan untuk membunuh Yesus. Dan pada karya salib inilah memang iblis lihat ini peluang untuk dia meneruskan keinginannya untuk pembunuhan ini. Dia berpikir bahwa ini sudah ada cara yang terbuka. Yudas sudah menjual, mahkamah agama sudah memutuskan. Yudas menjual bukan untuk membunuh Yesus. Yudas menjual ya untuk menunjukkan bahwa apakah Tuhan atau apakah Yesus yang selama ini telah melakukan banyak mujizat ini bisa melepaskan dirinya dari ya tuduhan atau dari hal-hal yang akan mencelakakan dirinya. Bukankah dia telah membuat banyak mujizat? Dia menunjukkan apa? Keinginannya mungkin saja karena duit, bisa jadi karena dia dapat 30 keping perak. Tapi itu juga penggenapan dari isi Alkitab. Yang kedua, mungkin saja dia punya maksud supaya apa? Tuhan akan menunjukkan otoritasnya, kekuasaannya atas ya kejahatan manusia pada waktu itu, dan dia akan hadir sebagai pembebas bagi Israel dari sisi politik. Bisa aja seperti itu maksudnya.
Kenapa? Buktinya waktu Yesus diputuskan untuk dihukum mati, Yudas menyesal. Dan penyesalan itu bukan biasa, itu penyesalan yang amat sangat, yang pada akhirnya dia berpikir dan melakukan, mengakhiri dirinya untuk bunuh diri, dan dia mati. Itu kan dia menyesal. Maksud hati hanya menyerahkan, tapi pada akhirnya sampai pada kematian. Apakah imam-imam juga berpikir untuk membunuh Yesus karena tujuan iblis? Tidak. Imam-imam membunuh Yesus, memutuskan bahwa Yesus bersalah. Kenapa? Mereka membela agamanya. Jangan ada seorang pun yang mengakui dirinya Tuhan selain daripada Allah mereka. Jadi yang mereka lakukan kebenaran dalam konsepnya mereka karena mereka membela agama. Dan pemberontakan kepada agama, ya, menyamakan dirinya sebagai anak Allah, itu adalah kejahatan besar, sehingga memang harus dihukum mati karena menyamai dirinya dengan Allah. Tapi mereka tidak punya instrumen untuk menghukum Yesus, dan mereka punya instrumen yaitu negara. Maka dibawalah kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus pun menganggap bahwa Yesus ini tidak bersalah. Dia mencuci tangan, tapi karena dia harus memutuskan perkara itu karena desakan orang Yahudi, dia buatlah keputusan untuk menyalibkan Yesus. Jadi rentetan-rentetan ini kita melihat bahwa apakah di balik semuanya ini adalah iblis? Belum tentu, ya, karena maksud-maksud itu tadi kan lihat jelas. Orang Yahudi membela agamanya. Yudas menjual Yesus karena keinginan-keinginan untuk dapat duit dan juga ingin menunjukkan bahwa Yesus ini akan menjadi pembebas bagi mereka. Tapi dalam grand design Allah, tetap rencana yang jahat dari manusia-manusia ini termasuk iblis akan diubah. Iblis menganggap bahwa kematian di kayu salib adalah kemenangan bagi dia. Berakhirlah kehidupan Yesus. Tapi nyatanya ketika Yesus bangkit, salib itu adalah kemenangan bagi Allah. Kemenangan bagi orang yang berdosa. Jadi mari kita lihat bahwa makna dari salib dalam kacamata iman kita adalah rencana yang luhur, yang indah dari Allah untuk keselamatan kita. Coba kita lihat apa yang dikatakan Paulus, ya, bahwa menurut orang-orang dunia, penyaliban itu atau kayu salib itu adalah kebodohan, kehinaan, kerendahan. Tapi dalam iman Kristen, justru di atas salib itulah puncak kemenangan, puncak kemuliaan kita dari Tuhan. Artinya keselamatan yang dirancang oleh Tuhan memang harus lewat kayu salib. Tapi yang melakukan penyaliban itu bukan karena niat mereka menggenapi rencana Allah, tapi karena niat mereka ingin menghancurkan pekerjaan Allah, dan Allah mengubah itu menjadi kehidupan dan keselamatan buat kita. Demikian, kiranya Tuhan menolong kita. Amin.